Oke, welcome to my channel Zamzam Zainal Official, guys. Jangan lupa di subscribe, like, komennya, dan share-nya teman-teman, karena banyak video yang menarik lainnya teman-teman. Oke, kembali lagi dengan channel saya Zamzam Zainal Official, teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen inovatif, yaitu memperbaiki kompetensi ya teman-teman. Langsung saja kita ke video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share juga teman-teman. Oke teman-teman, pada video kali ini akan menjelaskan tentang memperbaiki kompetensi dari manajemen inovatif ya teman-teman. Langsung saja, ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi ya teman-teman. Itu dari ada Layli Spencer dan Sidney Spencer pada 1993. Itu kompetensi karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi ya teman-teman. Nah, ada juga nih dari Training Agency, yaitu 1998, pada kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan teman-teman. Itu beberapa ahli yang menyimpulkan kompetensi teman-teman. Nah, selanjutnya ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi ini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama adalah motives, yang kedua adalah traits, yang ketiga adalah self-connect cap, yang keempat adalah knowledge, yang kelima adalah skill, yang dimana motivasi ini menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Dan traits ini karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi dan formasi. Self-connected ini adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Dan knowledge ini pengetahuan, informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Dan tentu juga yang terakhir adalah skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas material tertentu teman-teman. Nah, perlunya juga kompetensi diperbaiki, determine yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, yaitu ada kepercayaan dan nilai, ada keahlian dan keterampilan, pengalaman, karakteristik personal, dan motivasi, dan isu emosional, dan yang terakhir itu ada kapasitas intelektual. Nah, dari kepercayaan nilai ini terhadap seorang sesuatu berpengaruh teman-teman terhadap sikap dan perilaku seorang. Tentunya juga kita harus mempunyai keahlian atau keterampilan untuk dalam membentuk kompetensi. Nah, pengalaman juga sangat berpengaruh terhadap kompetensi, karena kompetensi mengulas kompetensi seorang terhadap tugas, karakteristik personal, dan motivasi, dan kapasitas intelektual teman-teman. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi, yaitu mudah diperbaiki, yaitu dengan mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, mengelola kinerja. Agak sulit diperbaiki. Mengapa gitu? Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan, organisasional. Nah, kalau sulit diperbaiki itu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Itu perbedaan kompetensi dan konsep lain teman-teman. Ya, bisa dilihat sendiri ya bahwa kompetensi adalah merujuk pada pendekatan perilaku ya teman-teman. Itu ada komponen kompetensi, pemahaman kompetensi, pengetahuan kompetensi, keterampilan perilaku, dan keterampilan perilaku ya teman-teman. Nah, setelah itu ada metode penilaian kompetensi. Ada 3 teman-teman penilaiannya itu.
metode penilaiannya itu yang pertama adalah desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang pertama itu dengan menggunakan sampel ya teman-teman. Yang kedua itu desain studi pendek dengan panel ahli. Kalau yang ketiga ini yang terakhir, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan ya teman-teman. Selanjutnya itu rancangan studi. Nah, rancangan studi ini terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Bahwasanya yang pertama adalah menetapkan kriteria kerja efektif, yang kedua mengidentifikasi kriteria sampel, dan yang ketiga ini mengumpulkan data. Nah, dari ketiga ini ada lagi 3 lagi jadi 6 ya teman-teman. Analisis data dan pengembangan model kompetensi, validasi model kompetensi, dan yang terakhir mempersiapkan penerapan model kompetensi teman-teman. Oke, selanjutnya ada tahap untuk merancang studi kompetensi ya teman-teman. Itu ada 6 juga. Yang pertama adalah menetapkan kriteria, yang kedua adalah mengidentifikasi kriteria sampel, yang ketiga adalah metode pengumpulan data observasi, yang keempat itu menganalisis data dan mengambil pengembangan model, yang kelima adalah validasi model kompetensi, dan yang terakhir itu yang keenam mempersiapkan penerapan model kompetensi ya teman-teman. Nah, tahap mengidentifikasi model kompetensi yang pertama adalah menjelaskan kriteria kinerja, yang kedua adalah mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria, yang ketiga adalah mengumpulkan data melalui BI atau metode lain, yang keempat adalah menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi, kelima adalah mengesahkan model kompetensi, dan yang terakhir adalah mendesain aplikasi tersebut ya teman-teman. Nah, dimensi kompetensi juga. Selanjutnya dimensi kompetensi ya teman-teman. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti yang pertama adalah Boeltis dalam Williams 2002. Yang kedua adalah Deleuze dalam Armstrong pada tahun 1995. Dan yang ketiga adalah Scholder dalam Williams 2002 juga ya teman-teman. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Dan terakhir adalah tabel pembagian kompetensi beberapa ahli, yaitu tabel pembagian kompetensi dalam gugus ya, seperti ada manajemen tindakan dan tujuan, yang kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga manajemen sumber daya manusia, keempat adalah mengarahkan bawahan, yang kelima berfokus pada orang lain, pengetahuan transportasi. Nah, di sini juga ada pembagian kompetensi dalam gugus dimensi ya teman-teman. Yang terakhir adalah contoh kompetensi dalam SKJ untuk meneruskan generasi yang akan datang. Kompetensi umum itu kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan care values dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Tentunya terdapat 4 kompetensi umum ya teman-teman. Itu adalah integritas, pembelajaran berkelanjutan, fokus dan stakeholder, dan yang terakhir adalah berorientasi pada kualitas. Dan yang keduanya adalah kompetensi kepemimpinan. Nah, kompetensi kepemimpinan ini kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat teman-teman, orang-orang pemimpin, orang-orang inhong kalau bahasa ininya mah. Dan yang ketiga adalah kompetensi bidang atau teknis. Bahwasanya adalah kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya teman-teman. Oke, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya, Zamzam Zainal Mutakin Official. Thank you.